Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan gua Opik di channel Refocus yang akan merekap alur cerita film berjudul Informer, menceritakan tentang seorang napi penjara yang menjadi mata-mata FBI untuk menciduk bandar narkoboy. Namun ternyata ia juga merupakan seorang suruhan penyelundup narkoboy itu yang akan ditangkap FBI. Jadi kali ini gak baku tumbuk dulu cuy, biar kalian bisa menggunakan otak untuk berpikir saat nonton film ini. Yo, jadi seperti biasa siapkan dulu kopi udutnya biar santai kayak di pantai. Kita gas. Film ini diawali dengan seorang pria bernama Kozlow. Ia merupakan informan FBI yang sedang menjalankan misi menyamar menjadi seorang gangster. Dan ternyata Kozlow merupakan napi yang direkrut oleh FBI. Di sana ia terlihat sedang memasukkan alat penyadap di celananya. Lalu agen FBI menelponnya dan memberitahu bahwa ketua gangsternya akan membawa 6 kilo narkoboy untuk diedarkan. Dan Kozlow berencana untuk menangkapnya dan menyelesaikan misinya itu. Lalu ia menelpon teman gangsternya yang bernama Stezik untuk menyuruh menjemput bosnya. Kemudian ia membawa istri dan anaknya ke suatu tempat untuk berlindung dari bahaya. Lalu kita diperkenalkan dengan seorang agen FBI itu yang bernama Wilcox. Di sana ia meminta persetujuan dari bosnya untuk menjalankan misinya menangkap bandar narkoboy. Kemudian agen Wilcox mengumpulkan barudaknya untuk briefing menyergap bos gangster. Dan bos gangster yang mereka incar bernama Climax. Di sana terlihat Kozlow juga menjadi buronan para FBI. Namun Wilcox menyuruh anak buahnya agar tidak menembak Kozlow karena ia merupakan agen FBI. Setelah sampai menyembunyikan keluarganya, Kozlow berjanji kepada istrinya yang bernama Sofia bahwa ia akan segera menyelesaikan misinya. Lalu Kozlow juga memberinya sebuah kunci yang harus digunakan jika Kozlow menyuruhnya. Sebelum menjalankan misinya, ia ketemu dulu dengan agen Wilcox di WC. Di sana ia diberi HP dan diperiksa apakah penyadapnya telah dipasang di celananya. Lalu agen Wilcox memberi sebuah kode yang dimana jika Kozlow dalam bahaya, ia harus berpura-pura keluar untuk udud dan anggota FBI akan segera menyelamatkannya. Dan keesokan harinya Kozlow berangkat bersama Stezik untuk mengambil paket narkoboynya. Namun Kozlow tidak mengetahui bahwa narkoboy itu akan dibeli seseorang di jalan. Padahal di dalam rencana Kozlow akan mengantarkannya langsung ke Climax. Hingga akhirnya ia pun terpaksa dan harus menemui si pembeli. Dan pembeli itu bernama Daniel. Di sana Daniel sangat mencurigakan karena ia tidak terlihat seperti pemain yang pro. Bahkan ia juga tidak membawa uang yang cukup untuk membeli 6 kg narkoboy. Di sana si Daniel mengatakan bahwa ia merupakan mantan napi dari Bell Hill. Dan itu tentu saja sama dengan Kozlow yang merupakan mantan dari Bell Hill juga. Lalu Kozlow menginterogasinya dengan nama temannya yang ada di penjara Bell Hill. Daniel pun mati langkah karena ia tidak mengetahui apapun. Lalu ia memberinya uang dan membeli narkoboynya hanya setengah kilo saja. Mengetahui hal itu, Kozlow langsung mencurigai bahwa ia adalah polisi yang sedang menyamar, tetapi ia terlalu noob. Lalu Kozlow memberikan kode kepada Daniel agar ia bisa pergi menyelamatkan diri sebelum dibunuh oleh Stezik. Namun Daniel tidak mengerti dengan kode itu dan ia malah pelontongan dengan menodongkan pistolnya kepada Kozlow. Bahkan ia juga mengakui kalau ia adalah polisi, yang membuat Stezik datang dan langsung menembak Daniel hingga tewas. Melihat hal itu, Kozlow langsung keluar sembari udud, pertanda ia memberi kode kepada Wilcox. Namun ternyata Wilcox yang mengetahui seorang polisi telah tewas, ia malah menarik tim penyelamat dan pergi dari sana. Kozlow yang melihat hal itu terlihat panik, di mana semua tidak sesuai rencana yang membuat Wilcox harus pergi meninggalkannya. Setelah itu Stezik memanggil Kozlow untuk membantunya membersihkan mayat Daniel. Lalu Kozlow bersama rekan gangsternya pergi ke tempat keberadaan Climax yang dijaga sangat ketat. Dan si botak inilah bos gangsternya, si Climax. Di sana Climax baru selesai nenggelan si Stezik karena ia telah membuat masalah dengan membunuh seorang polisi. Karena hal itu bisa membuat bisnis narkoboynya berantakan, di mana polisi tidak akan tinggal diam.
Meskipun Klimaks botak dan sudah tua, ternyata ia pintar juga. Lalu Klimaks berencana agar Kozlov menyerahkan diri ke polisi supaya pihak kepolisian menghentikan pencarian pembunuh Daniel, sekaligus menyelamatkan bisnis narkoboynya. Dan ia akan dipenjara hanya 4 tahun saja karena Klimaks akan menyuruh pengacaranya untuk mengajukan pembebasan bersyarat. Dan ternyata Klimaks juga akan memanfaatkan Kozlov di penjara untuk mengedarkan narkobanya dari dalam. Klimaks memaksa dan mengancamnya, di mana jika Kozlov menolak maka ia akan menyakiti istri dan anaknya. Kozlov pun akhirnya menerima tugas itu. Lalu ia mengantar anak dan istrinya untuk pulang ke rumah. Saat di rumah ia menelpon agen Wilcox dan mengatakan kekecewaannya, di mana saat insiden Wilcox malah pergi meninggalkannya. Namun Wilcox juga ternyata kecewa karena semua tidak sesuai rencana, di mana harusnya Kozlov membawa narkobanya langsung ke Klimaks. Di tempat lain, polisi menemukan mayatnya Daniel di sebuah danau. Lalu muncullah detektif Edward yang merupakan organisasi dari divisi kriminal. Dan ternyata Daniel ini adalah anak buahnya yang baru saja masuk ke dalam kepolisian. Setelah itu Edward mencari informasi dari CCTV yang ada di TKP. Di dalam CCTV itu terlihat Kozlov keluar dari bar lalu udut santuy. Sedangkan Kozlov di malam harinya menemui agen Wilcox serta atasannya. Di sana mereka menyuruh Kozlov untuk mengikuti permainannya Klimaks. Namun saat di penjara, Kozlov harus mencatat orang-orang yang berhubungan dengan Klimaks. Mendengar hal itu, Kozlov pun kecewa karena ia harus kembali lagi mendekam di penjara. Dan ternyata Kozlov selalu merekam semua pembicaraannya dengan agen Wilcox, di mana jika FBI mengkhianatinya maka itu akan menjadi bukti. Kembali lagi ke Edward yang dimana ia awalnya mencurigai Kozlov sebagai pembunuh Daniel. Namun setelah mendengar data dari temannya bahwa Kozlov adalah seorang mantan militer ahli sniper dan ia masuk penjara karena telah membunuh seseorang di bar. Lalu kasusnya dianggap tidak masuk akal karena dibantu oleh FBI. Immigrated from Poland, Gulf War vet, sniper, served an additional. This is the guy who shot Daniel. You said Bell Hill, right? Bell. Sebelum kembali ke penjara, Kozlov menemui agen Wilcox terlebih dahulu dan ia meminta untuk memenuhi permintaannya. Yang dimana permintaan pertama, Wilcox harus menggeledah para napi agar ia tahu mana orang yang harus diwaspadai. Lalu yang kedua, ia meminta agar masuk ke dalam program pos di sel. Dan yang terakhir, ia meminta agen Wilcox mengirim bunga tulip yang sudah dimasukkan narkoboy agar Kozlov bisa mengedarkannya dan menjalankan misinya. Mendengar itu, Wilcox menolak permintaannya yang ketiga karena itu sangat beresiko. Akhirnya Kozlov pun akan ditempatkan di bagian pembersih penjara. Saat pulang ke rumah, Klimaks and the Gang datang ke rumah Kozlov untuk pesta abok dengannya. Dan ternyata detektif Edward mengikutinya. Keesokan harinya, Kozlov berpura-pura menyiksa istrinya agar ia bisa masuk penjara. Setelah itu polisi pun datang ke sana dan menangkapnya. Lalu detektif Edward yang baru datang terkejut karena Kozlov yang tiba-tiba ditangkap. Di sana Kozlov ditempatkan dengan orang-orang kulit hitam. Namun ternyata mereka menyambutnya dengan baik karena mereka semua juga merupakan anak buah Klimaks. Saat di lapangan mereka juga memberikan uang untuk Kozlov. Di tempat lain, Edward mendatangi kantor Wilcox dan ia menanyakan tentang Kozlov, di mana harusnya Kozlov itu dipenjara selama 20 tahun. Tapi ia kini sudah bebas bersyarat di masa hukumannya yang 5 tahun. Karena hal itu ia mencurigai adanya campur tangan FBI. Namun Wilcox membantah hal itu. Tapi setelah Edward memperlihatkan gambar ketika kematian Daniel, Kozlov ada di TKP sedang udud. Dan ia juga memperlihatkan gambar buram seorang wanita yang ada di dalam mobil. Yang ia curigai itu adalah Wilcox. Mendengar hal itu, Wilcox tidak bisa menjawab sepatah kata pun. Lalu Edward mengancam kalau kepolisian siap bertarung dengan FBI jika semua itu terbukti. Di tempat lain terlihat Sophia sedang memasukkan narkoboy ke dalam perut merpati untuk diselundupkan ke penjara. Lalu Strajic mengirim merpati itu menggunakan drone. Keesokan paginya, Kozlov yang bertugas menjadi tukang bebersih langsung mengambil merpati itu dengan cepat. Kembali ke Edward yang dimana ia terus berinvestigasi untuk mencari pembunuh Daniel. Dan ia mendatangi istrinya Kozlov untuk meminta informasi tentang Kozlov bersama FBI.
Dan jika Sofia memberikan informasi itu, maka Edward akan membantu Kozlov untuk keluar dari penjara. Namun di sini Sofia tutup mulut dan mengusir Edward. Lalu Edward meninggalkan kartu namanya jika Sofia membutuhkan bantuannya. Sedangkan di penjara, transaksi narkoba mulai berjalan dengan lancar dengan cara diberikan dari napi ke napi. Namun tiba-tiba pria berbaju kuning mendekatinya dan ternyata itu adalah suruhan Edward. Di sana Edward memberitahukan kalau akan ada geng kulit hitam yang akan menghajarnya di penjara. Dan satu-satunya cara untuk selamat ia harus bekerja sama dengan Edward. Dan benar saja ketika di tempat kosong, Kozlov disiksa oleh mereka. Bahkan sipir di sana pun juga ikut menyiksanya. Lalu Kozlov digantung untuk mengelabui kematiannya dengan gantung diri. Namun karena engap, Kozlov pun mengakui bahwa ia adalah informan dari FBI yang sedang menyelidiki orang-orang yang berhubungan dengan Climax, dan ia akan menghancurkan bisnisnya. Mendengar hal itu, mereka pun melepaskannya karena Climax merupakan rival bisnis dari geng mereka. Bahkan kini mereka mendukung Kozlov untuk menghancurkan Climax. Di sisi lain, agen Wilcox dengan atasannya mendapatkan masalah karena detektif Edward meminta informasi tentang misi Kozlov dari FBI Washington, yang dimana Kozlov tidak dimasukkan ke dalam datanya. Akibat hal itu, karir Wilcox dan atasannya di ujung tanduk. Lalu atasannya menyuruh Wilcox untuk melenyapkan Kozlov sebelum ia memberitahukan yang sebenarnya kepada Edward. Namun Wilcox tentu saja menolaknya karena Kozlov sudah berjuang membantunya selama ini. Namun atasannya mengatakan kalau semua itu terbongkar, maka yang terlibat hanya Wilcox saja, karena hanya namanya saja yang tercatat di berkas Kozlov. It's an order. Kembali ke Kozlov yang dibantu gangster berkulit hitam dan berhasil mendapatkan nama-nama yang berhubungan dengan Climax. Lalu Kozlov menelpon Wilcox untuk memberitahukan bahwa misinya telah berhasil. Namun tanggapan Wilcox malah dingin dan langsung menutup teleponnya, yang membuat Kozlov khawatir jika FBI akan mengkhianatinya. Lalu ia pun menelpon istrinya dan menyuruhnya untuk pergi dari sana karena ia menganggap FBI sudah mengkhianatinya. Dan sebelum itu ia menyuruh Sofia untuk menggunakan kunci yang diberikan kepadanya. Sedangkan agen Wilcox ternyata menemui pengacara Climax. Dan ternyata Climax sudah menyuruh anggotanya untuk membunuh Kozlov dari dalam penjara. Sedangkan Sofia sedang membuka kotak menggunakan kunci itu, yang ternyata isinya adalah kaset rekaman Kozlov dengan agen Wilcox. Namun tiba-tiba Wilcox datang dan merampas kaset itu, karena ternyata ia sudah menyadap telepon rumah Sofia. Lalu ia memberikan uang segepok dan menyuruhnya untuk kabur ke tempat yang aman. Di perjalanan Wilcox memutar kaset rekaman itu dan ia mengingat kembali saat janjinya akan membantu Kozlov. Tapi kini ia dalam kondisi serba salah. Kembali ke Kozlov ketika ia diberi kode dari gangster kulit hitam di mana ia sedang dalam bahaya. Dan ternyata benar seorang napi mencoba menyerangnya. Tapi karena Kozlov pro, ia langsung mendekeknya hingga tidak bernapas. Dan sipir penjara yang melihat Kozlov sedang menyeret mayat napi dari CCTV langsung membunyikan alarm, yang membuat semua sipir langsung menghadang Kozlov. Namun Kozlov menghajar sipir yang pernah menyiksanya dan dijadikan sandera. Lalu ia membawanya ke ruangan AC di lantai paling atas. Setelah itu ia membuat rencana dengan menggunakan tabung hidrogen. Di sisi lain, Sofia didatangi oleh Stezik. Ia pun langsung bergegas menelpon Edward untuk meminta bantuan. Sedangkan atasan Wilcox bersiap untuk pergi ke penjara dengan misi untuk melenyapkan Kozlov. Lalu Edward pun datang untuk menolong Sofia dan ia langsung menembak salah satu hingga tewas. Namun saat masuk ke dalam, kaki Edward tertembak oleh Stezik yang bersembunyi di bawah kasur. Saat Stezik siap untuk menembaknya, untungnya dari belakang Sofia keburu menembaknya hingga tewas. Lalu Edward mengakhirinya dan modar. Sedangkan Kozlov terlihat sudah dikepung oleh pasukan elit. Ia pun berusaha menyelamatkan diri dengan menukar bajunya dengan sipir. Lalu ia memposisikan diri ke arah jendela seolah-olah ia yang disandra.
Lalu sniper sudah membidik akan menembak, namun ternyata itu mengenai tabung gas hingga meledak. Bersamaan dengan itu, Wilcox juga datang ke sana dan mereka menganggap kalau Kozlov tidak selamat dari ledakan itu dan dibawa menggunakan ambulans. Lalu diikuti oleh agen Wilcox yang mengikutinya. Namun di perjalanan ternyata Kozlov masih hidup. Melihat hal itu, Wilcox berencana untuk menyelamatkan Kozlov dengan memberinya pistol dan berpura-pura menjadi tawanannya. Akibat hal itu, Kozlov pun bisa kabur. Ketika di kapal, atasan Wilcox terus mengancamnya agar Kozlov dilenyapkan. Namun Wilcox tidak mau melakukan hal itu. Dan tiba-tiba Edward datang dengan membawa pasukannya untuk menangkap bosnya Wilcox. Dengan alasan bos Wilcox ini bersikeras ingin membunuh Kozlov. Dan di akhir film terlihat Kozlov yang hanya bisa melihat istri dan anaknya dari kejauhan yang sedang berada di taman. Namun ia tidak bisa menghampirinya karena ada pasukan agen FBI sedang mengintainya. Dan film pun tamat. Mantap.